bagaimana dan apa akibatnya kalau kita hidup berjalan bersama Yesus. Kita sudah belajar dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus ya ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru yang hidup dalam Dia, nanti kita akan terus mengalami perubahan. Yang lama berlalu, yang baru sudah. Perubahan kita tentu menuju ke perubahan yang lebih baik sampai menuju kesempurnaan. Itu sebabnya nyanyi kita hari lepas hari bertambah indahnya, dan itu bukan karena kebetulan, itu bukan karena situasi kita, itu bukan karena situasi dunia, itu bukan karena dunia mendukung dan semakin baik situasinya. Tidak, justru sebaliknya. Alkitab bilang hari-hari terakhir masa sukar. Nanti kita akan belajar malah iblis diizinkan Tuhan semakin bebas bekerja di bumi ini. Makanya sampai nanti suatu ketika dia berkuasa atas bumi ini 3,5 tahun, itulah zaman antikristus. Jadi apapun terjadi, memang Tuhan sudah akan menggenapi semua firman-Nya dan bumi ini satu saat akan lenyap. Nah, jadi walaupun kita tinggal di dunia karena kita hidup dalam Dia, bukan hidup menurut dunia ini, maka di dalam Yesus pertama kali kita diciptakan menjadi ciptaan baru, ya, menjadi makhluk yang luar biasa, yang disebut anak Allah karena dilahirkan dari Allah, yang memiliki kodrat ilahi, memiliki kehidupan Allah dalam diri kita, dan memiliki hubungan yang dipulihkan. Dan seterusnya ketika kita hidup di dalam Dia, kita terus mengalami perubahan demi perubahan. Perubahan yang positif, perubahan yang makin bagus. Sedangkan perubahan di dunia semakin menuju kebinasaan. Jadi memang kalau semakin hari, kalau kita nggak semakin kuat, akhirnya kita pasti kalah. Di dalam peperangan tidak ada istilahnya bertahan. Dalam peperangan menang atau kalah, maju atau mundur. Bertahan itu sudah tidak mampu maju, lalu ada kemungkinan besar pasti kalah. Kalau lari sudah pasti kalah. Namun Yesus sudah menjamin dalam Roma 8 ayat 37, dalam semua itu, semua yang terjadi di dunia dan Tuhan mengizinkan iblis semakin bebas sampai akhirnya menguasai. Dalam semua itu kita lebih dari orang-orang menang oleh Yesus Kristus. Makanya kita harus setia pada Yesus supaya kita menang bersama Dia. Dan itulah akibatnya kenapa kita harus berjuang tetap hidup dalam Yesus, karena Dialah jalan, kebenaran, kehidupan. Apalagi mau sampai kepada Bapa di surga, tidak ada jalan lain, Dia. Nah, beruntung kita sudah lebih dahulu mengenal Dia daripada orang lain. Orang lain sulit mengenal Dia. Tetapi kita sudah dipanggil, dipilih, dan Tuhan mau kita setia. Oke? Jadi hari ini yang kita mau belajar sesuai dengan kerinduan kehendak Tuhan, kita harus menang lebih dari pemenang oleh Yesus. Jadi Yesus sudah menyediakan kemenangan. Jadi semua karena Dia, bukan karena gagah perkasa, namun tidak terjadi secara kebetulan. Jadi kita harus cari tahu di dalam Yesus kita meraih kemenangan, menikmati kemenangan. Bagaimana? Dan firman mengajar. Jadi hari ini kita belajar tentang memakai senjata Allah untuk meraih kemenangan.
Kalau dalam peperangan, senjata dan strategi dan orang yang menggunakan senjata dan strategi ini akan menang. Ya. Dalam peperangan, kalau orang hanya memakai senjata biasa, yang lain pakai bom, pakai rudal, udah pasti kalah pakai senjata biasa. Apalagi orang-orang yang memakainya bisa dan canggih dan sekaligus strategi perangnya hebat. Nah, Yesus kan pahlawan perang kita. Dia sudah menang. Jadi dia ingin bahwa kita menang lebih dari orang-orang menang. Dan disediakan fasilitas dan semuanya. Dan termasuk telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Sekarang telah tiba sejak firman ini ditulis. Keselamatan, kuasa, pemerintahan Allah sudah tiba. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya, kekuasaan Tuhan Yesus. Dan Dia telah melemparkan iblis ke bawah, ke dunia, bahkan sebenarnya mau ke neraka. Tapi di surga dia tidak ada kuasa lagi. Itulah iblis ya. Dan ayat yang ke-11. Dan mereka, orang-orang percaya pada Yesus Tuhan Juru Selamat, yang hidup dalam Tuhan, mengalahkan iblis pertama kali oleh darah anak domba, darah Yesus. Mengalahkan iblis oleh darah anak domba, yaitu darah Yesus. Jadi kita meraih kemenangan dengan memakai darah Yesus. Baik itu dari ketertuduhan, karena iblis pendakwa, baik itu dari serangan kuasa kegelapan dan kekuatannya. Darah Yesus di dalam Efesus pasal 6 itu disebut ketopong keselamatan. Bagian yang paling berbahaya untuk diserang adalah kepala. Nah, kepala merupakan pusat kontrol ya. Maka darah Yesus disebut itu ketopong keselamatan, kayak helm. Kalau zaman dulu orang perang itu harus dilindungi mata, wajahnya, kepalanya, telinganya, mulutnya. Kayak helm, tapi lebih dari helm. Ketopong keselamatan. Darah Yesus. Melindungi apa? Melindungi bagian yang terpenting dalam diri kita, yaitu kepala. Nah, untuk membunuh seseorang, salah satu paling gampang dipukul kepalanya. Ya kan? Jadi kalau kamu lihat tentara-tentara dalam perang melumpuhkan musuhnya, itu langsung dipukul kepalanya. Pak! Ada jatuh pingsan. Ya kan? Jadi kalau kakinya dipotong belum tentu mati. Ya, kecuali ditusuk jantungnya, kena jantungnya baru. Kalau enggak kena belum tentu mati.
Tapi kalau kepala, pasti minimal geger otak. Akhirnya lumpuh ya. Nah, jadi darah Yesus. Karena serangan yang paling utama, serangan iblis kepada kita adalah melalui pikiran. Maka iblis tanpa sadar oleh keangkuhan manusia, membangun kubu-kubu benteng-benteng di pikiran manusia untuk melawan Tuhan dan kebenarannya. Dan itu akan membutakan pandangan hidupnya, mindsetnya, cara berpikirnya. Karena pikiran ini sangat berpengaruh dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Alkitab bilang sebagaimana kau berpikir, seperti itulah engkau. Atau bahasa lain, pikiranmu akan mempengaruhi seluruh kehidupan. Dari tubuh, masuk ke pikiran, masuk ke hati. Kalau sudah di hati, sudah dikuasai orang itu. Tingkat kerasukan itu tubuh, jiwa, sampai roh. Jadi kalau sudah sampai roh, sudah kerasukan, artinya sepenuh sudah dikuasai iblis. Jadi tingkat kerasukan itu ada yang dipengaruhi tubuh kita, ada yang dipengaruhi jiwa kita, dan ada yang dipengaruhi sampai roh kita. Jadi kalau roh, jiwa, tubuh sudah dipengaruhi, itu namanya kerasukan sudah sepenuh dikendali oleh iblis. Makanya bagian tubuh dan jiwa kita yang paling lemah itu harus dijaga, dilindungi oleh darah Yesus. Termasuk yang paling penting adalah pikiran kita. Karena medan peperangan di pikiran. Sebagaimana kau berpikir dalam dirimu, seperti itulah engkau. Artinya mindset cara berpikirmu akan membentuk dirimu. Kenapa yang dalam pikiran itu akan masuk ke dalam hati. Kalau sudah hati, sudah menguasai aliran kehidupan, sumber kehidupan dalam pribadi kita. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mata airnya enggak bagus, maka seluruh isi air di sumur itu tidak akan bagus. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 3, justru tidak dilindungi, tidak ada rencana melindungi Adam dan Hawa melindungi dirinya di Taman Eden. Jadi terus dia mendengar sehingga timbul ide, timbul pikiran, timbul penilaian. Jadi terus dia dengar. Jadi hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, telingamu, mulutmu. Dia enggak hati-hati. Jadi enggak ada rencana dia untuk mengalahkan iblis, malah dia berdialog, dia dengar, dia mulai berpikir, lalu dia sampai ke hati ya, sedap kelihatannya, menarik hati. Yuk kita coba lihat dulu Kejadian pasal 3, proses itu. Jadi ada prosesnya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada paksaan ya dari iblis, tapi iblis itu jago dia dalam menggoda ya. Nah di Kejadian 3 kita akan perhatikan ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat, Kejadian 3:6, melihat. Sudah melihat, mulai menilai bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Jadi sudah salah dia, sudah mulai menilai baik untuk dimakan. Padahal sebelumnya dia bilang, tidak, nanti kalau kami makan, kami akan mati. Iya. Lalu kita lihat lagi seterusnya setelah dinilainya dengan pikirannya buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, mulai masuk ke hati. Pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu akhirnya orang ini terkendali.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang memakan dengan dia dan suaminya pun memakan karena terpengaruh juga. Itulah ya itu dia. Ya itu prosesnya. Sebenarnya bukan tidak bisa Adam Hawa mengalahkannya, tapi dia memberi kesempatan kepada iblis. Iblis menyerang sederhana sekali. Kalau dia menyerang Adam dan Hawa dengan kekuatan kuasa, lebih berkuasa Adam dan Hawa. Karena dia menurut gambar rupa Allah dicipta. Jadi beri kuasa. Dia masih memiliki kodrat ilahi. Dia penguasa bumi. Dia anak Allah. Dia seperti Allah. Mazmur Pasal 8 bilang segala sesuatu sudah ditaruh Tuhan di bawah kaki si Adam, si Hawa, manusia dan diharapkan keturunannya. Dan iblis tahu itu. Tetapi dia bisa menipu manusia. Jadi tipuan iblis itu adalah hal yang sangat berbahaya ya. Iya, jadi itulah makanya dia coba datang ngobrol terus sampai mendapat perhatian daripada Hawa, tapi Adam ikut-ikutan. Buktinya begitu dikasih, nggak ada protes, nggak ada apa, dimakan juga. Ya, jadi akhirnya mereka kalah. Alkitab bilang dalam Yohanes 8, siapa yang melakukan dosa, hamba dosa. Siapa yang melakukan firman, hamba Tuhan. Kalau hamba dosa, dosa dan iblis menguasai kita. Kalau hamba Tuhan, Tuhan yang menguasai kita. Kalau Tuhan yang menguasai kita, maka kita pasti menang lebih dari pemenang. Kalau iblis yang menguasai kita, dia akan curi, bunuh, binasakan kita. Makanya tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, iblis akan lari. Nah itu dia. Makanya kalau kita hidup dalam Tuhan, itu sama dengan berserah, itu sama dengan tunduk pada Allah. Itu sama dengan selaras hidupnya dengan Tuhan ya. Ya kita teruskan. Jadi mengalahkan iblis dengan darah Yesus. Jadi sering-sering terapkan darah Yesus dengan iman. Katakan terapkan darah Yesus dengan iman. Caranya bagaimana? Hati percaya, mulut mengaku. Roma 10:9. Kalau kau percaya, katakan dengan mulutmu. Karena iman tanpa perbuatan, tindakan tidak ada artinya iman itu mati. Artinya iman itu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau orang bertindak dengan iman, jadilah seperti imanmu. Nah, salah satu tindakan iman, salah satunya adalah perkataan. Kalau hatimu percaya, mulutmu mengaku. Kalau kau percaya darah Yesus membuat kau tidak bisa disentuh iblis dan segala kekuatannya, maka kalau percaya terapkanlah itu dengan mulutmu mengaku. Darah Yesus membungkus pikiranku. Darah Yesus membungkus tubuhku. Darah Yesus membungkus rumah ini. Darah Yesus membungkus apa yang perlu kita lindungi dan terlindungi. Itulah artinya hati percaya, kau percaya darah Yesus. Membuat kita dikatakan tadi oleh darah anak domba mereka mengalahkan iblis oleh darah anak domba, darah Yesus. Ketopong keselamatan. Melindungi mata kita, telinga kita, seluruh kepala termasuk terutama pikiran kita. Terapkan dengan iman darah Yesus. Karena iblis tidak bisa menjamah darah Yesus. Karena darah Yesus darah yang kudus. Darah yang menyucikan dosa kita. Darah yang membenarkan kita. Darah yang melayakkan kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita menang atas dakwaan, tuduhan. Menang atas serangan iblis.
Kita sudah belajar pada hari yang lalu tentang bagaimana menggunakan kuasa perkataan. Hidup mati dikuasai lidah, siapa yang menggunakan makan akibatnya. Kemudi kapal laut yang besar, kecil, tapi kemana kapal yang besar ditentukan oleh kemudi yang kecil itu. Begitulah lidah, bagian anggota terkecil tapi bisa melakukan yang besar. Kalau digunakan, itulah perkataan. Jadi kata itu bisa membawa kita selamat, bisa membawa kita celaka. Bisa membawa kita kepada tujuan, tapi kita bisa menyesatkan. Atau membawa kita meleset dari tujuan. Makanya hati percaya dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan. Haleluya. Sebab dengan hati percaya mulut mengaku, maka kamu diselamatkan. Jadi kalau kau percaya darah Yesus, terapkan dengan iman. Katakan, darah Yesus yang membungkus. Oke? Berkuasa. Gak bisa ditembus oleh iblis dan kuasa dan panahnya itu. Dahsyat darah Yesus. Itulah kebenaran yang memerdekakan kita. Itulah kuasa yang melindungi kita. Dan yang kedua, kesaksian mereka. Perkataan, nah ini perkataan lagi, tapi ini kesaksian. Kata saksi ada dua arti. Saksi dalam arti umum adalah bukti yang kita lihat. Kita ada di dalam melihat dan mengalami. Kalau dalam pengadilan dihadirkan saksi. Apakah kau melihat? Iya. Kau mendengar? Ya. Kau ada dalam peristiwa? Iya. Jadi bukan kata orang. Tapi dia sendiri. Nah, saksi itu ada dalam arti yang lain, martir. Martir itu adalah siap mati bagi Kristus. Martir itu berarti menyerahkan hidupnya, nyawanya kepada Yesus, itu martir. Alkitab bilang siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang menyerahkannya kepada Tuhan, justru diselamatkan. Banyak orang takut mati, akhirnya jadi mati. Karena takut mati, maka mereka melakukan segala sesuatu. Mencari dukun, mencari apa, untuk menyelamatkan dirinya. Tapi kalau kita menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan, justru kita menyelamatkan nyawa kita. Jadi banyak orang karena takut mati, akhirnya meninggalkan Tuhan, pergi ke dukun, ini. Hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi aku pilih hiduplah, ngapain? Bekerja menghasilkan buah. Itu kata Paulus ya, jadi nggak asal hidup. Jadi perkataan kesaksian, jadi kita saksikan tentang kebenaran firman yang kita miliki, yang kita alami, yang kita yakini, tentang Kristus yang kita alami, tentang kebenaran yang kita sudah alami, yang sudah kita lihat, yang sudah diwahyukan kepada kita. Hal-hal yang benar yang kita tahu dalam hidup ini, kita harus perkatakan. Dan iblis kalah. Mengalahkan iblis, senjata rohani maksudnya bukan langsung kita ambil apa namanya. Ada bom, ada apa, bukan. Dan menerapkan itu semua melalui perkataan dan tindakan. Jadi melawan iblis dengan perkataan aja bisa. Darah Yesus salah satu senjata melindungi sehingga kita tidak terkalahkan. Perkataan kesaksian itu bisa juga menyerang.
Pedang roh menyerang. Perisai iman melindungi. Ketopong keselamatan melindungi. Ikat pinggang kebenaran membuat kita tetap kuat dan tegak, tidak tergoyahkan. Bahasa roh itu membuat kita kuat dan bisa juga menyerang. Dua itu bisa menyerang. Jadi ada senjata menyerang, ada senjata yang melindungi. Itulah yang di Efesus pasal 6 itu ya. Nah ini sekarang darah Yesus dan perkataan kesaksian. Deklarasikan. Firman, imanmu. Kristus yang kau alami, yang kau kenal. Firman yang kau miliki. Pewahyuan yang kau alami. Perkataan dari Tuhan yang kau dengar di rohmu. Kebenaran-kebenaran yang sudah kau miliki. Hal-hal positif yang kau inginkan terjadi, lepaskan itu dengan iman. Perkataan kesaksian, deklarasi. Ada seorang wanita, itu luar biasa dia memakai perkataan kesaksian dengan deklarasi, dengan kuasa perkataan. Ya. Dia gak pala kuat, dia menengking iblis. Dia bilang, saya deklarasikan di dalam Yesus Kristus hari ini dia milik Tuhan. Kau harus keluar. Firman Tuhan bilang, dia deklarasikan. Dan saya deklarasikan dalam hitungan yang ketiga, di dalam nama Yesus Kristus, kau harus keluar dari dia. 1, 2, 3. Langsung lepas, lari iblisnya. Lalu lepas orang ini. Seorang perempuan yang dilayani laki-laki yang tegap, yang gimana. Dia tidak menghadapi dengan kekuatan manusia. Dia tidak menghadapi dengan strategi senjata manusia. Ya kan? Dia katakan perkataan. Di dalam nama Yesus, aku patahkan kutuk warisan yang ditaruhkan dalam dirimu. Semua roh depresi. In Jesus' name. Saya hitung dalam ketiga. 1, 2, 3, lari dia. Jadi enggak pala ditunjangi, ditamparinya, enggak pala. Karena ini bukan melawan darah dan daging. Itu menggunakan kuasa dan senjata lewat iman. Nah, yang sini di akhir zaman senjata yang paling ampuh yang dibilang di sini bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan dan kerajaannya sudah dinyatakan, kuasanya sudah dinyatakan dengan memakai darah Yesus, dengan memakai perkataan kesaksian. Dua senjata ini. Kalau bisa pakai yang lain lagi. Dengan kuasa firman, dengan kuasa Roh Kudus. Dengan karunia-karunia Roh Kudus, boleh pakai. Amin. Tapi semua dipakai dengan iman, berdasarkan iman. Itu dua itu. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke alam maut. Mereka gak takut mati, bukan mau cari mati. Kalau dalam ejaan yang lain dibilang begini ayat 11, mereka mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan dengan kesaksian mereka. Karena mereka tidak menyayangkan nyawa mereka, melainkan menyerahkan nyawanya pada Tuhan Yesus. Itu artinya. Diserahkan. Iblis, kau gak bisa membunuh saya, karena nyawaku adalah milik Tuhan. Tubuhku milik Tuhan, hidupku milik Tuhan. Lalu gunakanlah perkataan kesaksian, gunakanlah perlindungan kuasa darah Yesus, gunakanlah kuasa Allah, gunakan karunia-karunia, gunakan kuasa firman, dan dia pasti kalah. Yesus hanya mengatakan ada tertulis. Dia menggunakan perkataan iman, yaitu
firman iman, perkataan yang dilepaskan dari mulutnya lewat imannya. Iblis datang lagi, ada tertulis. Ketiga kali iblis datang lagi, ada tertulis. Enyah engkau iblis pergi mencari waktu kapan lagi dia mau menyerang. Nah itu dia ya, maka hati-hati dengan perkataanmu. Tapi ini harus iman. Semua dibenarkan karena iman. Dan perkataanmu dibenarkan karena iman. Hati percaya, pertama kali ayat 9, bahwa Yesus sudah mati bagi kita dan dibangkitkan. Dan mulutmu mengaku itu, kau diselamatkan. Tapi dikatakan lagi, dengan hati percaya dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan. Jadi keselamatan kita bukan sekali tapi dalam segala hal, ya kan. Oke? Dan di akhir zaman ini yang sering, maka ditonjolkan ini yang dua ini. Tentu iman ini kan terus karena terbangun oleh firman ya. Iman itu kecil aja bisa pindahkan gunung sebesar biji sesawi, apalagi sebesar gunung imannya. Dia bisa menguasai segalanya di dalam kuasa nama Yesus. Amin. 12 ya. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ya surga bersukacita kalau kita menggunakan kemenangan yang sudah disediakan. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Kenapa? Bumi ini celaka katanya. Kenapa? Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia tahu. Waktunya sudah singkat. Jadi makin ganas dia. Makanya dunia ini makin hari nanti makin ganas iblis bekerja. Sampai dia sepenuh dalam antikristus menguasai bumi. Lalu terakhirnya dia ditangkap sama Tuhan. Lalu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 1000 tahunlah Yesus bersama orang-orang percayanya memerintah bumi ini dengan pola kerajaan Allah. Baru setelah itulah kekekalan masuk. Jadi sebenarnya dunia ini celaka ini. Di balik semua yang jahat, ada iblis di dalamnya. Ingat ya, Tuhan Maha Kudus, Maha Baik, Maha Suci, Maha Benar, Maha Kudus, Maha Kuasa. Dan tidak ada di dalam dia satu noda pun yang jahat. Kalau ada yang tidak baik, yang jahat, yang jelek, itu bukan dia. Karena kita memberi kesempatan kepada iblis, jatuh kita pada dosa, dosa mendatangkan maut. Jadi kalau ada orang masuk neraka, Tuhan kau nggak adil. Kenapa kau hukum Yesus? Sebenarnya Tuhan nggak menghukum mereka. Tapi Tuhan sudah menyediakan kalau kau percaya, aku selamatkan. Kalau nggak percaya, dosamu yang menghukummu. Jadi dosanya yang menghukum, bukan Tuhan Yesus. Cuma dalam keadilan Allah, memang nasibnya masuk neraka. Maka tidak bisa Tuhan disalahkan. Karena Tuhan nggak bisa salah. Kalau kita belajar, pencobaan pun tidak datang dari Tuhan. Tapi itu pencobaan karena kita memiliki keinginan yang, atau hawa nafsu namanya, yang menyeret kita melakukan dosa dan dosa mendatangkan maut. Jadi gak ada salah Tuhan. Cuma dalam keadilan Tuhan, ya yang berdosa, ya nasibnya neraka.
Yang melakukan kebenaran diberkati, yang percaya Yesus ditebus, diselamatkan. Dan manusia harus memilih, tapi iblis akan menghalanginya. Akan coba menggoda manusia jangan melakukan kehendak Tuhan. Maka dia menyerang kita melalui panca indera, melalui tubuh kita, menyerang pikiran kita, sampai hati kita, akhirnya membutakan kita dengan segala sesuatu untuk tidak melihat terang Injil. Jadi kita hidup dalam kegelapan. Orang dalam kegelapan gak bisa melihat, sama seperti buta. Coba pergi di tempat gelap gulita, buka mata, tutup mata sama. Ya kan? Gelap lah, tiba-tiba kamarmu gak ada jendela, gak ada terang di luar, mati lampu gelap. Tutup mata, buka mata sama. Atau kita mana jalannya? Ya. Tapi dalam Tuhan Yesus tidak ada gelap. Dalam Yesus ada terang. Kayak kita dipindahkan dari gelap kepada terang supaya kita melihat, oh, lalu kita mengambil kehendak bebas kita, memilih, melakukan. Itu dia, ya. Jadi makin lama makin dikasih Tuhan kebebasan pada iblis. Maka jangan heran, penyakit makin banyak nanti yang aneh-aneh. Kalau dulu penyakit sampar paling malaria. Sekarang AIDS, tak apa lagi. Apalagi nanti ini corona, tak apa lagi nanti mau datang ini lagi. Langsung jutaan, ratusan juta kematian orang kan. Sampai nggak boleh berhubungan, minimal jarak 1 meter itu pun pakai peralatan. Bisa. Ngeri itu zaman itu. Untunglah kita GPD Pemulihan waktu itu dengan iman, saya tantang jemaat, ayo ya pakai protokol kesehatan oke. Tapi bukan itu yang terpenting. Ya mau pakai protokol kesehatan kau tetap akan mati kalau bukan Tuhan yang melindungi. Kita ibadah terus, tidak ada yang kena itu saya bilang. Nah yang percaya melakukannya, gak ada yang kena kita. Kalaupun ada yang gejalanya kena, tapi Tuhan mengalahkannya. Haleluya. Tapi gak ada yang mati karena corona. Haleluya. Nah itu karena Tuhan ingin kita menang. Jadi akan datang lagi nanti. Makanya ada Tony juga bicara, ada calon gubernur di Jakarta juga bicara. Apa yang sudah dikatakan Alkitab tentang antikristus itu sedang jalan itu sekarang. Maka Tony bilang begini, tahun 2025 ke atas sampai 2030, udah makin nyata nanti program antikristus yang memakai manusia untuk menggenapi program itu. Itulah yang disebut nanti angka 666 itu. Jadi satu ketika nanti orang harus dicap 666 baru bisa nanti berinteraksi jual beli. Kayak dulu zaman corona gak bisa naik pesawat. Kalau enggak surat apa itu, ada itu vaksin apa segala macam. Gak bisa. Ya kan? Gak bisa. Periksa. Nah ini nanti gak boleh kau jual beli kalau enggak pakai anam-anam. Dan ada yang menafsir itu semacam sistem yang dibangun antikristus melalui teknologi, yaitu chips, sehingga itu dilekatkan di otak atau di tangan. Dan sekarang sudah terjadi di Eropa, sudah terjadi. Kalau kita mau masuk hotel, harus pakai itu, atau kantor tertentu harus pakai itu. Atau di scan ininya. Nggak bisa masuk. Dan di dunia bisnis akan dikuasai oleh antikristus,
maka kita bisa berhubungan untuk beli beras, ikan, segala macam kebutuhan sehari-hari, harus kita punya barcode 666 itu. Maka Daud Tony bilang, beli tanah kamu, tanam tanaman katanya. Pikir ya juga ya, pelihara ayam, pelihara sayur, semua. Makanya adalah pada zaman virus corona, petani sebenarnya nggak mengalami efek samping. Yang mengalami efek samping adalah pedagang-pedagang itu, mall apa semua bangkrut semua. Ya kan? Gereja-gereja yang mengharapkan kolekte jemaatnya bisa beroperasional karena biaya operasi mahal, suruh nggak boleh ibadah, tutup semua, Jakarta tutup semua, nggak ada kolekte lagi, bangkrut mereka, tutup gerejanya, karena ada yang kolekte masuk. Jadi hingga dana operasional pelayan, dana operasional gedung dan sebagainya, apalagi yang menyewa mall orang itu kan, ya kan, sekali pakai 10 juta atau berapa, nggak ada kolekte lagi, akhirnya tutup. Jemaatnya lemah, ayo online, nggak mau pun online, tidur orang itu. Makanya banyak bangkrut. Bali waktu zaman corona bangkrut langsung, karena itu kan daerah turis nggak boleh datang. Pesawat, aduh ngeri, nggak mau orang keluar lagi, kalaupun keluar agak sulit karena harus ini. Mall banyak tutup, ekonomi macet. Petani nggak ada masalah, karena sawitnya tak berpengaruh sama corona. Ya benar juga ya. Jadi maunya IPD Pemulihan bikin proyek apalah ya, ladang ya. Tanam semua, kita beli 5-10 hektar, padi apa semua. Jadi kalau mau beli makanan kita nggak mesti harus mendaftar ke Anam-Anam, itu kita makan. Iya, karena pakai sistem dunia mereka menguasai nanti. Nah, itu dia ya. Nah, jadi perlu kita juga punya hikmah untuk itu. Saya pikir ya juga ya. Karena waktu serangan corona katanya banyak orang itu, orang tertentu yang membuat itu, virus corona itu. Untuk tujuan itu tadi. Ya kan? Jadi Indonesia yang agak aman. Karena Indonesia kan negara agraris kan. Corona nggak ada pengaruh, padi jadi mati, nggak ada itu. Kan menyerang manusia itu kan. Nggak menyerang binatang juga, manusia yang diserangnya. Dan manusia ini gampang kali takut. Jadi banyak orang yang mati bukan karena corona, karena takut, kematian orang itu. Dan iblis bermain di dalam ketakutan itu. Ya iblis ini kurang ajarnya nih. Bendel kali itu, makanya jangan mau ikuti dia. Iya, jadi karena iblis telah turun kepadamu ke dalam dunia ini dengan segala semua termasuk laut. Dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Jadi, dan Tuhan izinkan, makanya hari-hari terakhir makin sukar. Orang yang jahat akan semakin bejat, orang yang di dalam Tuhan semakin sempurna. Itu kitab Wahyu katakan. Jadi masa depan kita makanya jelas hanya dalam Yesus. Bahkan dibilang kita menang. Cobalah dulu. Kita berapa gereja GPD Pemulihan, itu saya deklarasikan, mereka tanya, kayak mana kami ibadah? Yang percaya tetap ibadah, tetapi jangan melawan pemerintah. Karena mereka tujuannya baik. Protokol kesehatan tetap pakai. Tapi jangan takut, tetap ibadah. Ikuti, cuci tangan, pakai masker. Oke silakan. Ibadah, datang ibadah. Nggak ada yang mati itu. Saya bilang, semua, nggak ada yang kena. Karena waktu itu diumumkan, ditutup semua katanya.
Yang gereja-gereja di rantau aja banyak yang ditutup. Apalagi Jakarta semua tutup kan. Dampak ekonominya hebat kepada masyarakat, kepada gereja, kepada perekonomian langsung. Amerika langsung bangkrut, negara-negara Eropa bangkrut semua. Pengusaha punya kaliber bangkrut semua. Bali aja langsung bangkrut Bali. Gereja di Bali yang kami kunjungi waktu kami ke sana sempat tutup. Ini baru mulai dipulihkan ini Pak katanya. Gak ada turis lagi. Sana kan daerah turis. Gak ada, jualan gak laku semua karena gak ada lagi pengunjung. Orang semua di lockdown di rumah. Nah itu kan daerah turis. Hotel, jualan, jasa-jasa pariwisata, bangkrut Bali sempat. Tapi Labuan Batu yang sawit nggak ada masalah, sawit tetap berbuah. Petani-petani yang membawa truk itu tetap aja jalan mereka. Dan hebatnya orang-orang tanda kutip pintar yang banyak mati. Yang bodoh-bodoh, yang lugu-lugu gak ada yang mati. Di Tuban gak ada kena virus petani-petani itu. Kecuali yang takut-takut itulah ya. Jadi seperti itu. Kawan saya berapa yang mati kena virus corona. Ada teman saya juga pendeta di Siantar. Ternyata dia kena virus corona. Teman saya waktu SMA, banyak pendeta dia di Siantar, cerita kawan, mati dia, kenapa mati? Kena corona waktu itu katanya. Nah, beberapa pendeta GPD pun ada yang kena mati, kena corona. Padahal begitu ketat kali dia, masker segala macam, tembus juga. Nah, tapi kalau Tuhan melindungi oleh darah Yesus, oleh perkataan kesaksian, kita mengalahkan iblis. Mana lebih hebat penyakit dari iblis? Mana? Mana lebih hebat penyakit dari iblis? Saya yakin iblis lebih hebat dari penyakit. Nah, iblis saja kita kalahkan, penyakit bisa. Tapi pakai apa? Darah Yesus, perkataan kesaksian, dan pakai hikmat. Haleluya. Sudah tahu mengalahkan hujan? Tahu. Kalau kau punya kuasa bilang, hujan berhenti. Dan dia berhenti. Tapi belum sampai imanmu ke situ, pakai hikmat. Ambil payung jas hujan, kalah dia. Jadi pakai hikmat juga. Makanya ada hikmat. Amin. Haleluya. Karena hikmat dan iman itu tidak bertentangan. Oke, semakin kenal Tuhan semakin berhikmat kita. Semakin pewahyuan datang tersingkap semakin berhikmat kita. Hikmat datang dari Allah lewat pengenalan dan firman Tuhan. Haleluya. Jadi kembali dulu kita ke Efesus pasal 6 tadi, supaya kita tahu ya. Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam, kayak mana caranya supaya kuat di dalam Tuhan? Ya? Mengenal Tuhan adalah tetap kuat. Caranya membangun hubungan intim dengan di dalam kuat kuasanya. Penuh Roh Kudus. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun bekerja dalam dirimu. Mentaati Allah, semakin tunduk pada Allah, otoritas kuasa itu semakin besar. Nah, Tuhan mau kita hendaknya kuat dalam Tuhan, dalam kuat kuasanya. Lalu kenakanlah selengkap senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Nah, tipu muslihat ini dilawan dengan senjata Allah.
Simpson kalah bukan karena kurang kuat dia, bukan. Karena ketipu dia. Ditipu sama orang Filistin. Dengan dikasih tahu dia rahasianya rambut. Diajak dia mabuk. Menikah dia dengan yang bukan bangsa Israel, padahal Tuhan bilang jangan. Akhirnya ketidaktaatan dia membuat dia tertipu. Sehingga dia dicucuk matanya, diperbudak dia, akhirnya dia mati. Ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, jadi nggak mengandalkan fisik, tetapi melawan pemerintah iblis, melawan penguasa-penguasa iblis. Jadi iblis itu punya pemerintahan, teritorial namanya. Ya, teritorial. Jadi ada tingkatannya, presiden, menteri, gubernur, bupati, terus sampai ajudan-ajudannya apanya, sampai roh-roh jahat. Jadi itu yang kita lawan. Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Jadilah, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang kebenaran, berbaju dira keadilan. Yesus dan firman itulah kebenaran, ya kan? Tetaplah terlilit, kita dekap dia. Berbaju jira keadilan. Baju jira itu kayak rompi. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai itu apa namanya? Alat penangkis. Kalau ada polisi menghadapi huru-hara pakai perisai. Menangkis panah-panah, menangkis lemparan batu pakai perisai iman, ya. Jadi kau harus pakai perisai iman, jangan kena. Terus apa lagi? Apa lagi nih? Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan, itu tadi darah Yesus. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala yang kudus. Dengan doa. Haleluya. Pakai. Udah, menang. Apa lagi? Menang. Oi, menang. Jadi kita menang itu oleh Yesus. Strateginya begitu. Nah, jadi Tuhan memang akhirnya kita kuat dalam Dia. Umat yang mengenal Allahnya tetap kuat, intim. Itu artinya mengalami Tuhan. Maka sering-seringlah merendam dalam hadirat Tuhan. Sering-seringlah mengalami hadirat Tuhan. Nah, dalam hadirat Tuhan kau akan dicas dengan kuasanya. Dan supaya kau kuat dalam Tuhan, dalam kuat kuasanya, latih dirimu melakukan iman, firman. Imanmu akan disempurnakan lewat tindakan-tindakan. Otoritasmu semakin naik lewat ketaatan demi ketaatan. Kekuatanmu akan terbentuk ketika kau mentaati firman. Terus, karena terbentuk karakter ilahi. Karakter ilahi bukan hanya bertahan, tapi mudah kau membuat kau menang.
mengalahkan kebencian, ketersinggungan, mengalahkan segala ego dan semua. Raksasa dalam dirimu gampang kau kalahkan. Lalu raksasa di dunia akan bisa kau kalahkan. Amin. Bisa. Maka bangun dirimu. Semakin bertumbuh kita akan semakin kuat. Anak kecil hanya bisa mengangkat 5 kilo. Tapi kalau sudah orang besar, dia bisa mengangkat 50-100 kilo. Apalagi sudah melatih diri, bisa mengangkat 300 kilo. Itu yang mengangkat besi itu kan. Apalagi Simpson, bisa mengangkat berton-ton. Tapi ditipu iblis, kalah dia sama perempuan. Nah itu dia. Jadi dalam hidup ini peperangan, sadar tak sadar iblis siap terus. Jadi dia merancang kecelakaanmu. Mereka bikin strategi kayak kita merancang Natal. Dia merancang. Dia lihat perhatikan kita. Oh, Mak Sesi sering lewat dari sini. Setiap hari ini lewat sini. Ayo kita rancang dulu. Biasanya dia ke sini, hari ini dia lewat dari sini, kita rancang. Ya kita rancang tanggal sekian, jam sekian, ayo kita pasang strategi, kita suruh truk, nah, misalnya itu enggak. Nah, ya, jadi orang itu rancang. Jadi mereka sudah tentukan hari, jam, tanggal. Dan pakai mana? Pakai truk kah? Pakai mobil Avanza kah? Dari rancangnya. Tapi Tuhan akan meluputkanmu karena Tuhan tidak mau kita tergeletak. Maka nyanyi kita adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Siapa yang berkenan adalah orang yang hidup oleh iman, orang yang hidup menurut kebenaran firman. Karena rancangan Tuhan, rancangan damai, tidak celaka, tapi membawa kita hari depan yang lebih bagus lagi. Nah, hidup aja dalam Tuhan, dialah kendaraan kita sampai ke sana. Tapi iblis akan coba menghalangi kita dengan dosa dan beban untuk tidak bisa mencapai tujuan panggilan surgawi kita. Maka tanggalkan itu, kalahkan itu. Pakai senjata Allah, deklarasi. Iman apa? Masalah itu enggak untuk dipikirkan. Masalah itu untuk didoakan. Terobos dengan cara Tuhan. Sehingga masalah itu tidak menjadi masalah karena engkau hidup dalam kebenaran. Malah masalah itu dibuat Tuhan menjadi kebaikan karena kau mengasihi Tuhan. Jelas? Ayo bangkit. Karena Tuhan sudah merancang. Dan Tuhan akan barak kepadamu. Dia mau apa yang dikatakan kepadamu, kau pelihara itu, dan Tuhan akan berusaha untuk menggenapkan itu dalam dirimu. Dia tidak mau gagal. Asal kau mau, ini adalah pilihan. Tuhan merancang keselamatan kalau kau pilih dia. Tapi kau akan mengalami celaka kalau kau menjalani cara hidupmu sendiri. Hidup ini pilihan. Tidak ada yang kebetulan. Takdir itu adalah kau pilih Tuhan, takdirmu ke surga. Kau taati firman, takdirmu diberkati dan terus diubah naik terus. Tapi kalau kau tinggalkan Tuhan, takdirmu akan dikeroyok iblis. Iblis sudah datang mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi harus hidup dalam Tuhan. Tapi iblis banyak membutakan banyak mata orang. Sehingga gak mau datang pada Tuhan. Nah ini gak tahu dia. Dia gak bisa melihat cahaya Injil, terang itu gak dia bisa lihat. Ditutup mata hati telinga rohaninya. Lalu kita harus datang kepada mereka yang digelapi itu bawa terang. Keluarkan mereka dari sana lewat Injil yang kekuatan Allah bisa menyelamatkan dia kalau dia percaya.
Makanya kamulah terang dunia. Masuk ke dalam gelap untuk menerangi. Lalu dengan kuasa Injil, mereka pindah langsung. Di mana ada terang, gelap akan lari. Itulah kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini ya. Tapi jangan saudara juga lengah, iblis tidak pernah diam. Iblis tidak pernah tidur. Iblis merancang hal-hal yang jelek. Karena visi misinya mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang memberi hidup supaya hidup dalam segala kelimpahan. Nah, perjuangan kita ikut Tuhan ini. Jangan sampai ketipu, semua senjata yang disediakan Tuhan untuk menang, ambil. Karena kemenangan ini bukan karena pintarmu, bukan karena kuat fisikmu, bukan karena pengalamanmu, bukan karena dirimu. Tapi karena Roh Allah yang memberi kau kuasa, tuntunan, karena firman, dan karena senjata Allah yang disediakan bagi orang percaya. Hanya dengan darah Yesus dan perkataan kesaksian aja kita udah menang. Apalagi firman yang kita pegang dan deklarasikan. Tak ada yang bisa menggagalkan kita lagi. Oke? Itu dia. Ya, jadi kalau kau yang masih sering didatangi iblis, dicekek-cekek waktu tidur, karena kau masih bisa didekat-dekatinya gitu. Ya, sering kau bergurau-gurau dengan dia, sering-sering dengan dia, kan? Jadi kau nggak ditakutinya, dekat-dekat lah kau semua. Ya. Ya. Ada hamba Tuhan, dia disebut jenderal perang. Seorang negro, John Anasoke namanya. Suaranya dua rohnya itu dua peperangan. Ada istilahnya bilang meraung dalam roh. Ya dalam dua, meraung. Dia kayak singa. Singa dari Yehuda. Malah waktu itu dia disuruh Tuhan ke Amerika. Dipanggilnya semua para pahlawan-pahlawan dua. Pahlawan perang. Kumpul ribuan orang. Dia sampaikan penglihatan, nubuatan, dia sampaikan firman, dilatihnya langsung perang situ. Sampai raungan roh singa dari Yehuda. Gitu. Sampai dia lihat di alam roh, setan itu udah pada kabur dari Amerika. Perang itu ya, baru pertama aku bisa melihat orang dua peperangan pakai bahasa roh seperti itu. Nanti satu ketika aku ajak kamu nonton itu dulu. Wow itu waktu kulihat, kalau selama ini dua syafaat kan, kalau dua syafaat pernah saya lihat. Kalau ini bahasa roh, bahasa rohnya bukan kayak kita lagi. Merong dia, malah diajarnya dia mengaum seperti singa dalam bahasa roh. Wow. Dan kalau iblis berhadapan dengan dia menggelepar-gelepar. Dan dia, pokoknya jenderal perang lah ini kawan ini. Dan dia sudah mulai ke bangsa-bangsa dia. John Anasoke. Mungkin kamu nanti bisa meliput di YouTube. Wah dia khotbah memang agak beda. Ya, dia perang. Dia baru-baru ini diundang ke India. Lalu layani orang India dengan Injil dan suruh percaya datang pada Yesus. Lalu dia perangi roh jahat. Setannya mulai menampakkan diri dan akhirnya banyak berlepasan orang di seluruh ruangan itu, ribuan orang. Ya memang iblis ini bisa menguasai orang tingkat tubuh, jiwa, roh. Kalau iblis bisa menjamah tubuhmu akan dibuat lemah dan sakit. Kalau dia menjamah jiwamu, kau akan stres, tidak ada damai, dia akan kasih pikiran-pikiran. Apalagi kalau sudah menjamah rohmu, dia akan menguasaimu seluruhnya. Jangan. Kau harus menerima firman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya
padamu. Kayaknya kita perlu satu saat langsung praise and worship dan sampaikan nubuatan dan doa seperti itu ibadah kita dulu satu saat nanti. Dan kita akan melihat kelepasan kesembuhan terjadi secara spontan. Perlu nanti kita buat. Lalu kita mulai doa dengan peperangan di alam roh, pakai bahasa roh, dilatih Roh Kudus kita perang. Harus gitu kan? Yang ada setan-setannya semua harus dibakar semua. Lalu masuk dalam dimensi Allah. Sab semua. Ya kita. Tapi nanti akan saya putarkan dulu nanti jenderal perang yang berdua. Ya, jadi ya gimana dia itu? Wah, dia ganas dia melawan iblis itu, kulihat. Dan banyak orang diselamatkan, dilepaskan, disembuhkan. Haleluya. Sebenarnya bukan soal kuat suara, tapi itu manifestasi roh dia sebenarnya. Ya jangan juga, oh berarti kalau kuat suara iblis takut. Enggak juga. Enggak juga. Tapi bisa saja dia mengekspresikan rohnya dengan cara itu. Tapi bukan cara itu, tapi yang dibalik itu gitu ya. Nah itu. Jadi ada pernah kami putar di mobil nyanyi Pastor Koreks memuji menyembah berdoa, memuji menyembah berdoa, itu aja loh, ya kan? Bahasa roh dia, kadang-kadang menyanyi bahasa roh dia. Ya. Jadi dia lagi menyanyi tapi tiba-tiba masuk lagi bahasa roh. Di luar negeri, di Afrika sering itu. Kita aja jarang di sini. Kau berfirman, tetap lagu itu. Kalau orang itu lagi nyanyi, kau berfirman, rebeko shandere, dalam bahasa roh orang itu. Ini udah canggih mereka memang di alam roh. Wah, terus mereka berdoa dalam bahasa roh berjam-jam. Ya, katanya. Tapi bukan dipaksa. Memang udah mereka mengalir. Ya, karena mereka sudah masuk dalam aliran itu. Waduh. Sedap juga itu. Ya, itu terobosan yang kulihat dilakukan Pastor Koreks itu ya. Ya. Korage itu ya tulisannya, Pastor Korage ya. Koreks bacanya. Jadi itu ya. Ada orang gini, nggak pala ngomong dia didekatinya, setannya menggelepar-gelepar gitu. Tapi ya artinya bukan soal cara, tapi memang dia sudah membawa hadirat kuasa itu dalam dirinya. Ya kan? Oke. Nah saya pikir itu akan kita alami di akhir zaman. Karena begini, ada orang bilang begini, masalah bisa makin besar, makin hebat. Gak ada masalah, asal imanmu makin hebat katanya. Harga bensin bisa 100.000 1 liter, asal penghasilanmu 100 juta, gak ada masalah itu. Ya, jadi itu yang penting. Dan Tuhan akan bawa kita ke level itu. Makanya uangmu, gajimu sekarang 4 juta, 10 tahun, 20 tahun lagi tetap 4 juta. Kau enggak akan bisa hidup dengan 4 juta itu. Karena terjadi inflasi. Dulu saya uang makannya tahun 83, 15.000 sebulan. Kalau tetap saya bilang 15.000, berarti saya makan bakso, siap itu mati kelaparan.
Jadi tidak mau tidak kita harus bertumbuh dalam Tuhan, naik di bawah Tuhan. Masalah makin hebat, imanmu harus makin naik. Kalau tidak kau akan mati. Nah di sini kita harus setia. Jangan hanya terpanggil terpilih. Harus setia, karena yang setia bersama Yesus akan dibawa naik. Jadi gak usah khawatir, kata Tuhan. Ya Tuhan, cabai 1 kilo udah 150.000, gak ada masalah. Kalau gajimu 30 juta. Ya kan? Oh rumah 10 tahun lagi tipe 6x6 sudah 500 juta, gak masalah. Kalau gajimu 1 bulan 500 juta. Gaji 1 hari membeli itu. Tapi menjadi masalah kalau kau punya gaji 5 juta, sampai mampus kau gak bisa beli rumah 500 juta itu. Itu sebabnya Tuhan bilang, segala berkat ini akan datang menjadi bagianmu. Dan kau akan tetap naik, tidak turun. Jadi grafik pertumbuhan ekonomi kita, kalau dunia dengan pertumbuhannya gini, harganya makin naik, kita tetap di atas. Gitu. Sekarang UMR 4,5 juta atau 4 jutaan. Tapi 10 tahun lagi nggak bisa gitu kan. Nah kita harus di atas. Karena Tuhan akan memberi kita berkat berlimpah. Logikanya begitu. Haleluya. Nah contoh tadi, kalau diberlakukanlah sistem ekonomi dengan barcode 66 antikristus. Kalau kita nggak pakai berkat itu nggak bisa, barcode itu nggak bisa beli beras ke toko, nggak bisa beli apa di mall. Udah, kita bikin pertanian, gak ada masalah. Iya kan? Kira-kira gitu. Jadi Tuhan selalu bikin solusi sama kita. Amin. Mari kita berdoa.